Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriani. NIM saya 20620045. Saya kuliah di UMB Universitas Muhammadiyah Berau. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti audit. Tujuan umum audit yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Standar pekerjaan lapangan ketiga. Bukti komponen yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan informasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Bukti audit yaitu segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi, terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, rekonsiliasi, dan lain-lain. Yang kedua, semua informasi penguat tersedia bagi auditor. SPT cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan lain-lain. Cukup atau tidaknya bukti audit mempertimbangkan ada 3, yaitu materialitas dan resiko, faktor ekonomi, dan ukuran karakteristik populasi. Kompetensi bukti audit. Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, relevansi. Yang kedua, sumber. Ketiga, ketepatan waktu. 4, objektivitas. 5, cara memperoleh bukti. Bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertimbangan profesional, integrasi manajemen, kepemilikan publik versus terbatas, kondisi keuangan. Tipe bukti audit ada 2. Yang pertama, tipe data akuntansi, ada pengendalian internal dan catatan akuntansi. Yang kedua, tipe informasi penguat, yaitu bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan, bukti lisan, perbandingan dan ratio, dan bukti dari spesialis. Dalam proses pengambilan bukti audit, auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang berkaitan, yaitu penentuan prosedur audit yang digunakan, penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi, penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga meliputi inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi. Prosedur audit yang bisa dilakukan auditor yaitu inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, perhitungan, scanning, pelaksanaan ulang, teknik audit berbantuan komputer. Situasi audit yang mengandung resiko besar, pengendalian internal yang lemah, kondisi keuangan yang tidak sehat, manajemen yang tidak dapat dipercaya, penggantian auditor, perubahan tarif atau
peraturan pajak atas laba, usaha yang bersifat spekulatif, transaksi perusahaan yang kompleks. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi manajemen. Asersi manajemen atas laporan keuangan yaitu keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, kelengkapan. Berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Keempat, penilaian atau alokasi. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Kelima, penyajian dan pengungkapan. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Asersi manajemen dan tujuan umum audit. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian aktiva dan kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu, dan transaksi pendapatan dan biaya terjadi dalam periode tertentu. Kelengkapan, semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Hak dan kewajiban, aktiva adalah hak entitas dan utang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Penilaian atau alokasi. Komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Penyajian dan pengungkapan. Komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara semestinya. Tujuan khusus audit yaitu keabsahannya. Apakah angka-angka yang dimasukkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan? Kelengkapan. Apakah semua angka-angka yang seharusnya dimasukkan memang diikutsertakan secara lengkap? Kepemilikan. Apakah angka-angka yang dimasukkan memang menjadi hak atau kewajiban perusahaan? Penilaian. Apakah angka-angka yang dimasukkan dinilai dengan pantas? Klasifikasi. Apakah setiap pos telah dimasukkan dalam perkiraan yang benar dan apakah perkiraan-perkiraan tersebut telah dimuat dengan pantas dalam laporan keuangan? Pisah batas. Apakah transaksi-transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat? Akurasi mekanis. Apakah rincian dalam saldo perkiraan sesuai dengan angka-angka dalam buku besar tambahan, dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan jumlah dalam buku besar? Pengungkapan. Apakah semua perkiraan neraca dan laporan laba rugi serta informasi yang berkaitan telah disajikan dengan benar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan pada dalam isi dan catatan kaki? Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.